Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bunda Guru akan membawakan sebuah kabar kembali, kabar untuk para lulusan PPG Prajab 2022, 2023, 2022 ya. Nah, ini kabar ini kembali dikonfirmasi oleh Prof Yanto kepada pihak dari GTK, yaitu Bapak Andika, kembali memberikan sebuah paparan. Ada sedikit cuplikannya, di mana cuplikan paparannya ini adalah sedikit angin segar bagi lulusan PPG Prajab, seperti itu ya. Nah, cuplikannya seperti ini, bahwasanya di mana PPG Prajab terkait dengan CASN yang akan dilakukan ini, silahkan teman-teman lulusan PPG Prajab hanya tutup mata saja, yang penting ikut mendaftar dan serahkan kepada pihak pemerintah seperti itu. Nah, seperti apa? Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Bunda Guru semakin semangat buat kontennya. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Pertama, lulusan prajabatan itu tentunya sudah terdata di database kami. Eh, Pelaksana PPG Prajabatan memang LPTK, namun koordinasi data rekrutmen apa segala macam itu dari Direktorat PPG itu juga melakukan. Sehingga lulusan-lulusan PPG Prajabatan per individu, per domisili dari LPTK mana itu kami ada. Direktorat GTK itu juga melakukan kolaborasi rekrutmen ASN tiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu pasti akan ada rekrutmen ASN. Nah, dia kan nanti lulusan PPG Prajabatan ini intinya kan bisa disambungkan dengan formasi ASN yang telah dibuka di pemerintah daerah. Nah, ini sebagai untuk tahun 2023 sekarang. Nah, jadi kita akan mekanisme seleksi ASN P3K itu nanti ada berbagai prioritas. Ada satu itu sudah passing grade, ada K2, ini masih sisa-sisa K2 kemarin tahun 2003 2004, Prof. Masih banyak Oh, guru yang ini harus kita selesaikan juga. ya, ya, Lalu ya. ada Dulu kita honorer. Nah, itu, ya. jika ada formasi, nah jika formasi itu masih terbuka, namun 1 P2 prioritas 2 dan 3 ini sudah terangkut, maka 4 ini untuk PPG itu akan ditempatkan. Jadi memang prioritas 1 itu kami utamakan dulu untuk guru-guru yang sudah passing grade Hmm. tahun 2021. 2 K2 ini politisnya memang masih sangat tinggi sekali. K2 ini itu harus kita tempatkan, lalu honorer yang ada di negeri. Nah, yang ini P4 itu untuk formasi kosong yang tidak ada gurunya dan itu ditempati oleh PPG Prajabatan. Tenaga honorer K2, Prof. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, loh kok hanya 4 sampai dengan prioritas 4. Nah, sebetulnya mengenai prioritas itu bukan usulan yang bukan merupakan berarti itu sangat kecil sekali. Tahun 2023, nah terbukti untuk prioritas 4 pun, nah untuk PPG Prajabatan tadi yang P4 tadi, ternyata formasinya itu justru masih terbuka banyak dan suplai kita pun masih kurang. Ya, Nah, ya. artinya kami juga masih menunggu, negara itu masih menunggu kiprah adik-adik, keinginan adik-adik gitu kan untuk mendaftar PPG Prajabatan. Setelah lulus, adik-adik tinggal merem saja. Pemerintah yang akan mengatur, memanage, Hmm. mengarrange Anda kira-kira akan mendaftar di
subjek dengan prodi yang linier itu ada di mana, dibuka oleh pemerintah daerah itu ada di mana, dan tinggal daftar. Nah, kenapa saya bilang tinggal daftar? Karena di Kemenpan sendiri sudah memberikan dalam regulasinya mereka sudah dibilang bahwa individu yang telah memiliki sertifikat pendidik akan diberikan afirmasi 100%. Menpan, Menpan itu dalam bentuk apa, Mas? Kebijakan Eh, seperti itu. Permenpan, Keputusan menteri atau? Permenpan. Oh, Permenpan. Oke. Ya. Oh. Ja- Ah, lalu yang kami minta memang kesediaan para pengajar ini rela ditempatkan di mana saja. Jadi seandainya ada orang Medan misalnya, ada orang Sumatera Utara, namun pada waktu tahun tersebut 2024 atau 2025 atau kapanpun itu, mungkin di Sumatera Utara atau daerah sekitarnya belum membuka formasi atau jumlah formasi sebut saja misalnya bahasa Inggris itu sudah over supply di daerah tersebut. Nah, berarti nanti ada lulusan bahasa Inggris dari misalnya dari Unimed misalnya begitu akan kita tempatkan di Sumatera Barat misalnya. Nah, hal yang seperti ini intinya kami akan mendistribusikan guru Barat, Timur untuk penataan kebutuhan dan pemerataan kualitas pendidik begitu. Nah, yang kami harapkan cuma satu dari adik-adik kesediaan dan rela untuk ditempatkan dimanapun sebagai abdi negara. Ad- Mereka harus tetap mendaftar. Nah, jadi Oke. kalau menurut Kemenpan, pendaftaran ulang di di SSCASN itu merupakan eh, mereka melihat dengan mereka mendaftar itu berarti ada keinginan. Ya, Jadi ya. bukan langsung ditempatkan begitu. Nah, Ya, kalau ya. langsung ditempatkan nanti takutnya negara di peta kompli. Saya Hmm. nggak daftar kok tahu-tahu saya ditempatkan di Kalimantan misalnya gitu kan. Nah, jadi memang harus ada pendaftaran. Hmm. Nah, eh, ini untuk gambaran adik-adik juga. Nah, jadi ini nanti di akan dibuka pendaftaran baik untuk guru honorer yang sudah existing maupun untuk individu baru yang bersertifikat pendidik dibuka jalur pendaftaran ke SSCASN. Ini aplikasi milik BKN. Dari SSCASN, dari NIK segala macam yang sudah dimasukkan individu di SSCASN. Nah, masuk ke dalam server kita, lalu kita kenali mana honorer negeri, mana honorer swasta, Hmm. mana guru K2, dan mana individu baru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Oke. Loh, taunya dari mana? Server kami taunya dari mana? Ya, server kami kan ada kolaborasi dengan LPTK terkait kelulusan PPG Prajabatan. Jadi nama-nama individu dari LPTK kita masukkan dalam server. Apabila nama tersebut NIK-nya sama dengan SSISN, maka istilahnya analoginya itu nama individu tersebut langsung kelap-kelip bahwa dia telah memiliki sertifikat pendidik prajabatan. Nah, istilahnya Ya, begitu. ya. Nah, setelah itu dia akan diberikan afirmasi 100% untuk kompetensi teknis. Sudah, lalu kita linirkan kualifikasinya apa, sertifikasinya apa, maka dia akan dapat melamar ke formasi apa saja. Misalnya contoh untuk sertifikasi matematika, dia bisa melamar matematika SMP, matematika SMA, dan bahkan dia bisa melamar guru kelas dari peta linearitas yang telah ditentukan. Nah, setelah itu sudah dia tinggal milih provinsinya mana. Untuk saat ini di tahun 2023 tidak memilih sekolahnya ada di mana, tapi Pemdanya mana? Apakah di misalnya di Jawa Barat atau kalau Jawa Barat berarti kan SMA SMK atau Hmm. Kota Bandung atau Kota Majalengka atau Kota Subang apa Kabupaten Subang atau apa dia memilih Pemdanya. Setelah itu nanti Pemda yang akan Pemda bersama dengan Kemdikbud yang akan menempatkan individu ini layaknya mengajar di sekolah yang mana. Oh, jadi ini paparannya belum ada. Jadi ketika guru itu sudah seleksi tes nah, Hmm. untuk kompetensi teknis, kompetensi manajerial begitu dan dia ini untuk individu prajabatan berarti dia akan dapat afirmasi 100%. Loh kalau saya nggak nih, tapi jangan tidak masuk, tetap harus ikut ujian dan menjawab pertanyaan walaupun di
dalam Permenpan sudah disebutkan 100%. Ini pesan kami dari pemerintah. Karena ketika dia tidak hadir itu menunjukkan keinginan. Nah, itu. Hmm. Jadi dia tetap harus hadir dan menjawab pertanyaan. Nah, walaupun nanti diberikan afirmasi 100%. Nah, setelah dia menang, uh, pemenang itu akan diterbitkan nomor induknya oleh BKN. Hmm. Setelah nomor induk terbit oleh BKN akan memberikan ke masing-masing BKD daerah. Daerah, ya. Daerah distribusikan, lalu daerah akan melakukan pengangkatan. BKD melakukan pengangkatan biasanya dengan kepala daerah yang untuk pelantikan pengangkatan. Gaji P3K itu sebetulnya sudah disebutkan di PP 49 tentang P3K itu sudah konsan, Prof. Ya. Jadi 2.995.000 kalau nggak salah. Itu Hmm. gaji pokok. Hmm. Gaji pokok, lalu ditambah lagi dengan tunjangan melekat. Nah, anak istri, anaknya berapa itu variabel ya, nggak bisa dibuat konstanta. Nah, siapa yang membayar? Gini, pemerintah pusat ini Kemdikbud, Kemenpan dan Kemenq itu telah berkoordinasi. Pemda tersebut, Pemda A, Pemda B, Pemda C itu mengusulkan rekrutmen SNP3K itu berapa kebutuhannya. Hmm. Lalu kita taruh itu dananya, bukan dananya, alokasinya kita taruh di Pemda. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan alokasi itu ke masing-masing Pemda. Tapi belum dalam bentuk cash, Prof. Hmm. Masih dalam bentuk alokasi. Hmm. Nah, apabila Pemda tersebut mengangkat sesuai dengan alokasi, misalnya alokasi permintaan kebutuhan 100 orang. Nah, Ya. ternyata yang diangkat oleh Pemda dan yang lulus misalnya 80 misalnya. Hmm. Kementerian Keuangan tidak segera mentransfer 80, tapi ketika si Pemda itu mengangkat dan memberikan gaji pertama untuk 80 orang tersebut, ada laporan, baru si Kementerian Keuangan melakukan reimburse. Hal ini memang mekanisme ini telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan agar gaji P3K ini tidak bercampur baur dengan embernya DAU, Prof. Oh, Agar ini kalau seandainya alokasi gaji dikecilkan berarti nanti yang di ember sini bisa menggelembung. Nah, itu enggak itu ya. dipisah. Nah, itulah mungkin sejak tahun 2023 ada istilah ini kok memang DAU rasa DAK ya, gitu kan. Ah, Apa keinginan kami agar gaji para guru ASN P3K baik yang lulusan dari PPG individu prajabatan maupun dari honorer itu tidak tergabung dengan ember DAU pembangunan, rehab dan lain sebagainya. Dikunci dengan sistem reimburse. Oh, Jadi Nah, bagaimana? Angin segar bukan? Dimana kita sebagai lulusan PPG Prajab itu diberikan afirmasi 100%. 100% itu sendiri ibaratnya kita sudah dibantu beberapa step oleh pemerintah itu sendiri, oleh BKN seperti itu. Nah, teman-teman di sini tinggal ikuti langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah yang harus diikuti, prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam seleksi CASN seperti itu. Meskipun tadi dikatakan di depan oleh Bapak Andika itu dimana teman-teman itu ibaratnya tinggal tutup mata saja, tapi teman-teman juga harus menunjukkan semangatnya untuk tetap ikut mendaftar seleksi CASN dan juga mengikuti beberapa tahapan-tahapan seleksinya seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya bersantai ria, rebahan-rebahan di rumah seperti itu, tapi teman-teman juga semangat lagi, ikuti semua prosedurnya. Insya Allah sudah ada sedikit bantuan dari yang di atas pemerintah dan juga yang di atas seperti itu ya. Oke, baiklah, sekian video dari saya. Semoga kita semua dimudahkan dan lolos CASN atau P3K. Dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa agar Bunda Guru semakin semangat membuat kontennya, selalu up to date dalam memberikan informasi, untuk selalu klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like,